Halo semuanya, balik lagi dengan Gadget Max di sini. Kali ini Gadget Max mau bahas HP murah lagi. Kalau kemarin itu saya bahas yang harga 600.000, kali ini saya bahas harganya cuma 350.000 aja. Smartphone ini pertama kali launching harganya jutaan, sekarang udah murah banget. Dan bahkan dari brandnya udah nggak ngeluarin ya tipe seperti ini. Nah, kalian pasti penasaran banget HP apa yang kali ini Gadget Max unboxing. Langsung aja nih, saya pilihin dulu kamera ke atas buat unboxing dan sedikit review ala Gadget Max. Oke, kita sudah di meja unboxing. Mari kita unboxing HP Samsung yang harganya cuma 350.000 ini. Udah lama nih nggak bahas HP seperti ini ya. Harga cuma 350.000 sekarang. Penjualannya juga lumayan banyak. Oke sih. Kita coba. Ini hanya batangan aja ya. Harga 350.000 HP Samsung. Nah, ini dia unitnya. Ya, unitnya emang berantakan gini ya. Ini harus saya klik-klik dulu. Ya, saya penasaran banget karena harganya murah gitu loh. Cuma 350.000, cuma ya amburadul gini bentuknya gitu loh. Karena sekarang susah banget nih nyari HP 350.000 yang layak dipakai gitu ya, bisa WA gitu lah ya, bisa main TikTok gitu ya. Coba hidupkan unit lah ya. Iya, hidup ya. Ini adalah Samsung Galaxy Excalibur 4. Jadi kalau kalian pastikan beli buat video unboxingnya sampai hidup, dan jangan dulu terima produknya di Shopee, pakai dulu sepuasnya. Kalau kenapa-napa itu lebih gampang klaimnya ya kalau untuk HP-HP seperti ini, karena emang nggak ada garansinya, ini hanya garansi toko aja. Ya, di sini tuh depan ini ada tombol power, tombol menu ya, dan ini berfungsi dengan baik, tombol back-nya, home-nya, dan ini untuk apps-nya masih bisa diklik-klik. Ntar kita coba klik kalau udah hidup ya. Ini tombol powernya seperti ini, jadi harus dibersihkan nih ya, masih kotor. Dan ini masih berfungsi untuk tombol powernya. Kemudian di bagian atas ada lubang jack audio. Dan di sini tuh apa ya? Oh, untuk LED plus ya. Ini berfungsi juga ya? Enggak? Apa sih? Masih berfungsi ternyata nih. Dan ini volume up, volume down. Ternyata masih berfungsi. Cuma di sini sedikit oblak karena udah patah ya. Nah, di bagian belakangnya ada stiker gini. Tadi bodinya bisa dibuka ya? Oh iya, bisa dibuka nih. Dan baterainya seperti ini, nggak kembung, masih oke lah ya. HP jadul juga. Ini ada lubang microSD di sini, dan masukin SIM juga di sini ya. Nih. Kita coba masukin SIM ya, apakah masih bisa berfungsi SIM cardnya ini. Oke lah, seperti itu aja bentukannya. Kayak saya mau coba-coba dulu, tapi ini enak banget sih ya. Kalau kalian cari HP 350.000 ini enak tuh loh. Karena ini emang HP mid-range-nya dulu dari Samsung. Nah, layarnya enak juga nih. Tuh. Responsif dan nggak ada namanya lecet di layar, nggak ya. Ini bisa dilihat, cakep gitu. Apalagi One UI itu emang terkenal ringan dan enak dipakai tuh. Kalau kalian sudah pakai Samsung, udah nggak bisa kebalik lagi pakai HP lagi ya. Maksudnya pakai yang lain nggak bisa deh. Agak sulit deh. Apalagi orang tua gitu. Ya, ntar saya balik lagi buat bahas lebih detail smartphone ini. Saya mau install beberapa aplikasi dulu buat uji coba di tahun 2024 apakah bisa dipakai apa-apa ini. Ntar saya balik lagi buat bahas lebih detail. Ini dia tampilan dari Samsung Excalibur 4. Smartphone yang emang dulu nggak begitu laris ya, karena emang dari desain ya emang desainnya kokoh banget seperti ini. Jarang banget nih yang beli smartphone seperti ini, kecuali kalangan yang emang butuh HP outdoor buat sehari-harinya. Jadi kalau misalkan naik gunung atau kerja di tambang butuh HP yang emang badak ya, baru ini jadi pilihannya. Atau yang kerja di lapangan ya, baru butuh HP seperti ini. Nah, di tahun 2017 harganya ini untuk varian RAM 2GB dengan internal storage di 16GB harganya 4 juta rupiah. Dan untuk varian, ya nggak ada varian lagi ya, itu aja sih variannya kalau nggak salah. Dan untuk di tahun 2024 kalian hanya merogoh kocek ratusan ribu. Nah, kalau saya ini dapatkan dengan harga 350.000 dengan kondisi fisik ya, ini kondisinya sekitar 70%, baterainya aman, tombol-tombolnya berfungsi semua, cuma agak sedikit oblak ya, itu bisa dilihat. Tombolnya oblak, tapi berfungsi kok, nggak lepas. Dan volume up, volume down-nya masih bisa juga, tombol-tombol yang depan juga bisa. Dan saya sudah coba, ini berfungsi dengan baik, baterainya juga awet.
bisa bertahan 2 hari kalau nggak dipakai. Cuma turun baterainya jadi 50% ya. Tuh. Ya, kondisi baterai tinggal dibelikan aja baterainya. Kan gampang, tinggal cabut pasang. Kan harganya balik lagi 350.000 dapat HP Samsung. Ya, HP Samsung ini menurut saya sih ya emang kelihatan jadul ya karena layarnya masih belum besar. Layar ini cuma 5 inch dan resolusinya adalah 720 kali 1280. Ya dengan layar segini nonton TikTok tuh masih oke banget menurut saya ya. Kalian pakai nonton TikTok ini masih bisa banget. Dan kita coba scroll ke bawah. Suara speaker sih oke sih ya. Tuh. Nonton TikTok masih bisa gitu. Walaupun HP jadul tahun 2017 ini. Nih. Masih bisa kok nonton TikTok. Dan dengan layar 5 inch nih kita coba nonton YouTube ya. Apakah bisa nih? Kita coba nih nonton YouTube. Yang bisa dilihat ya tadi agak sedikit delay gitu. Kemungkinan karena RAM-nya nih mulai penuh. Nah, RAM-nya cuma 2 GB aja loh. Tapi di tahun 2017 RAM 2 GB udah oke banget. Pada saat itu tuh saya bahasnya HP-HP Docomo ya, kayak HP Jepang, HP Sharp. Pada saat itu harganya 500-600 ribu dan lumayan booming pada saat itu juga. Dan ya asik banget ya karena variannya banyak banget dulu. Bisa menikmati HP-HP flagship dengan harga cuman 500.000 600.000 pada saat itu. Dan di tahun 2019 blokir email berlaku jadi udah nggak pernah bahas HP-HP gitu lagi ya. Kayak seller-seller yang jualan seperti itu dulu kayak untungnya untung banget gitu loh. Karena harganya murah beli di Jepang. Terus dibawa ke Indonesia jualnya lumayan oke gitu loh. Masih bisa nonton YouTube kok. Cuma gini, agak di-delay dikit nih. Nggak smooth-smooth banget. Karena prosesornya emang belum octa-core. Ntar saya bahas untuk prosesor ya. Terus juga promonya paling seru. Iya. Oh, ini yang barang-barang hebat. Kita coba lihat nih setelannya nih. Sampai bisa merekam, memutar videonya sampai berapa sih? Oh, bisa Full HD juga ya. Nih, kita coba di 1080p di 60 fps. Cuma ya terasa ngelag-ngelagnya tuh. Ngelag. Maksa banget nih muter video ini, videonya nih. Itu berubah ya. Kalau kita ubah lagi. Oh ternyata 480p. Nggak bisa nih sampai 1080p. Tapi masih bisa kok nonton YouTube. Ya suaranya juga oke lah. Tapi kalau kalian pakai ini di tahun 2017 keren sih. Unik tuh. Nah nih bisa dilihat lemot. Harus tutup. Suaranya masih. Apa nih? Oke. Kita tutup dulu semua nih. Kayak RAM-nya udah cekak nih. Tuh manual gini harus. Harus lega ya. Nah kita bahas chipsetnya. Ya, ini masih pakai Exynos ya. Kita coba lihat menggunakan aplikasi AIDA buat cek software dan hardware-nya. Nah ini dia menggunakan Samsung Exynos 7, masih quad-core, belum octa-core ya. Dengan arsitektur intinya adalah 4X Cortex A53 di 1,4 GHz, pabrikasinya di 14 nanometer. Dan GPU-nya menggunakan Mali T720. Ya, kalau main gaming kayaknya bakalan maksa banget ya. Nah untuk RAM, ini RAM-nya masih 2 GB dengan internal storage di 16 GB. Bang, RAM 2 GB gimana? Ya tadi sudah saya jelaskan ya. Kalau RAM 2 GB kita pakai di tahun 2024 ini terasa cekak banget. Kecuali kalian pakai iPhone, itu beda ya. Dan tipe memorinya apa ini? Wah kelihatan sih. Masih eMMC kalau nggak salah ya. Nih saya coba lihat penyimpanannya tuh, udah mau penuh.
Ya 16 GB install game PUBG Mobile Legends udah mau penuh. RAM-nya juga lagi 400 MB. Siapa nih yang masih pakai HP RAM 2 GB di tahun 2024? Komen di bawah ya. Nah, kita lanjut ke bagian baterai. Baterainya masih kecil. Udah tadi saya jelasin kecil baterainya ya, nggak besar-besar banget. Tapi di tahun 2017 nggak ngerti juga nih, masih ada yang pakai deh. Nih, baterai cuma 2800. Ya, mungkin pada saat itu ya baterai segini masih cukup banget karena iPhone juga segini juga baterainya. Ya, ada baterai besar, tapi mentoknya sih dulu 3000 mAh kalau nggak salah, apa 4000 mAh tahun 2017. Saya lupa ingat soalnya tahun-tahun itu. Dan untuk Android-nya masih Android yang saya pakai saat ini, sudah dapat Android Oreo ya. Dan saya coba update, belum bisa, mungkin belum gimana ya, ngerti juga nih, nggak bisa di-upgrade juga. Mentoknya di Oreo nih. Saya coba upgrade juga nggak bisa gitu loh. Kita coba masuk ke setting. Pembaruan sistem. Nggak ada nih. Ini nggak ada pembaruan lagi sistemnya. Mentoknya di Oreo di saya sih. Tapi is oke lah ya. Kalau saya lihat di websitenya itu mentoknya sampai di gini, di Pi. Tapi ini nggak tahu nih, yang punya saya nggak bisa itu. Nah gitu aja sih ya. Kita coba lihat di bagian sensor-sensornya dulu. Nah ini ada sensor cahaya di smartphone ini. Kemudian ada sensor orientasi. Kemudian ada sensor magnetik di sini. Ya lumayan sih oke lah. Untuk kamera smartphone ini ya Samsung. Kita coba testing gimana sih hasil kamera Samsung ini. Kita coba masuk ke kamera. Mana kamera nih? Ada nggak nih kamera? Nih ya. Kamera masih berfungsi dengan baik. Kamera belakangnya 13 megapiksel dan kamera depannya cuma 5 megapiksel aja. Hasil kameranya ya menurut saya sih standar aja sih ya. Kayak nggak perlu tampilin ya. Karena hasilnya emang biasa aja sih ya. Oke lah, gitu aja untuk hasil kameranya. Saya nggak tampilin di layar ya, karena hasilnya standar aja. Oke lah, kita coba lihat di bagian performanya. Antutu benchmarknya ya. Kita dapat skor sih di 50 ribuan nih. Quad-core masih ya, betul di 50 ribuan aja. Perlu uji gaming nggak? Kayak maksa banget ya main game PUBG Mobile sama Mobile Legends, tapi ya udahlah kita coba aja game PUBG Mobile di smartphone ini. Sebelum testing itu, saya mau lihat lain nih, Netflix. Nih, siapa tahu nih teman-teman butuh Netflix di smartphone-nya, ini bisa jadi pilihan nih. Kalau siapa tahu nih nonton Avatar. Siapa tahu teman-teman mau nonton Avatar kan bisa nih pakai smartphone ini. The Last Airbender. Kamu muter. Nih. Muternya smooth. Cepet juga. Jadi kalau kalian pakai nonton Avatar ini masih bisa smartphone. Dan smartphone ini juga dilengkapi sama NFC. Siapa tahu nih butuh banget nih sama NFC tapi harga murah, ini bisa jadi pilihan. Oke, gitu aja untuk fiturnya. Kita langsung aja testing gaming PUBG Mobile. Game pertama adalah game PUBG Mobile. Maksa banget nih main game PUBG Mobile di smartphone ini ya. Tadi baru masuk terasa banget ngeleng-ngelengnya. Tapi saya cuy jempol masih bisa main di quad-core 2 RAM 2 GB. Waduh. Kayak ketemu musuh langsung mati deh nih. Ngelag ya.
bisa nembak musuh. Kita langsung kejar. Serangan dekat, lari dia. Mati. Wih, pada patah banget ya. Yaudah, saya mau lanjut main dulu ya. Tapi kayaknya enggak deh. Kayak saya mati duluan nih. Kita coba game kedua, yaitu Mobile Legends. Apakah bisa lancar? Kalau ini sih bisa main, cuma kurang nyaman, patah-patah banget. Kita coba tes game Mobile Legends. Apakah bisa di RAM 2GB quad-core? Kita langsung aja masuk ke game Mobile Legends. Game kedua adalah game Mobile Legends. Nah, untuk game Mobile Legends sih sama kayak game PUBG Mobile tadi. Settingannya ini kita pakai settingan seperti ini, tapi kita turunin lagi ya. Karena kalau pakai settingan tinggi, terasa lag-nya. Nah, ini lebih enak. Tadi saya pakai settingan tinggi itu, kalau ketemu musuh, pasti bakalan frame drop banget. Ya, RAM cuma 2GB, main game ML, main game PUBG. Maksa banget. Ini pun mainnya di klasik ya, bukan ya beneran gitu mainnya. Main iseng-iseng ini. Kena lagi. Yang kedua kalah saya nih. Pilih lari dah. Ada teman belakang. Aduh. Aduh, nge-lag. Mati langsung. Ini main kroyo ini. Aduh, gak dapet. Aduh. Ya kayak gitu ya untuk main game Mobile Legends. Nggak terasa enak. Delay pasti, frame drop banget. Ya namanya juga quad core, RAM 2GB, kayaknya nggak worth banget beli di tahun 2024 ini ya. Tapi kalau sekedar buat sosial media, buat nelpon, ini masih oke sih ya. RAM 2GB, masih bisa kok install WA di smartphone ini. Oke lah. Kita gitu aja videonya kali ini. Sampai jumpa nih video berikutnya lagi. Yup.